Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita tetap istiqomah melanjutkan ngaji kita. Ya meskipun ini sebenarnya masa prihatin, banyak saudara-saudara kita yang mendapat musibah. Kalau pakai teori-teori, banyak teori kita bahas sebelumnya, bahwa kita ini satu, kita ini level dan makom hidup kita sama selaku manusia. Sebenarnya bencana itu ya bencana kita semua. Tidak cuma bencananya saudara-saudara kita. Dan mungkin memang bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa akhir-akhir ini banyak bencana. Karena sejak zaman Nabi dulu sudah dawuh bahwa ini kehidupan dunia hari ini itu fase-fase terakhir, babak terakhir. Makanya Nabi kita itu jadi Nabi pamungkas, Al-Quran jadi kitab suci pamungkas. Itu mungkin salah satu isyarat bahwa kalau pertandingan ini sudah final, jangan-jangan final babak kedua. Jadi sudah tidak lama lagi. Mungkin sebentar lagi ada perayaan champion atau perayaan nangis-nangis kalah. Jadi ini peringatan bagi kita semua. Ya tentunya menghadapi bencana, tidak cuma kirim Fatihah, tidak cuma sholat gaib, tidak cuma kirim doa. Karena kita ada di level yang sama, ya harusnya ayo kita lakukan apapun yang mungkin. Tidak cuma yang terbaik. Yang sekedar baik saja atau cukup baik saja juga ayo dilakukan. Apapun itu, ya termasuk tadi paling tidak ndonga, Fatihah, doa yang tulus, jangan doa yang setengah-setengah atau doa yang terpaksa karena diajak pemimpin majelis untuk berdoa. Kalau ada waktu sempatkan nanti di kamar sendirian doakan yang tulus. Saudara-saudara kita yang banyak mengalami bencana. Yang kedua, jangan lakukan apapun yang malah nambah masalah. Banyak sekarang yang ada bencana itu malah nambah masalah. Ya memang tipenya manusia itu macam-macam. Ada orang itu yang problem solver, dia pemecah masalah. Ada yang part of the problem, dia bagian dari masalah. Ada yang lebih kurang ajar lagi, dia troublemaker. Ya, jadi biasanya sing troublemaker ini bagian wis ono masalah nambah masalah. Kalau bisa kita problem solver. Orang yang bisa nyari jalan keluar dari masalah. Maka jangan nambah masalah apa-apa. Kemarin rame ada orang, ini hukuman ini, tobat kan gitu. Cuma nyuruh tobat yang ditunjuk orang lain. Jangan-jangan bencana itu bencana atas diri kita. Jangan-jangan bukan mereka yang disuruh tobat, tapi kita. Mereka yang jadi korban tersucikan, yang meninggal langsung syahid. Kalau itu cobaan, ujian, jangan-jangan buat kita. Apa yang harus kita lakukan menghadapi bencana itu? Bukan mereka. Loh tapi kan salahnya mereka, Pak. Mereka dosanya A, B, C, D. Jangan-jangan dosanya mereka yang ABCD itu tidak apa-apa, tapi dosamu, kamu sombong merasa bahwa kamu lebih benar dari mereka, itu yang membuat Allah lebih murka.
Yang kayak gini kita harus agak sadar. Kalau urusannya salah bener, kudune bencananya nggak di sana, mungkin neng Israel apa neng di gitu. Bagi orang-orang yang salahnya lebih besar. Ada cerita luar biasa, dulu umat Islam pernah shock ketika Baghdad jatuh. Baghdad itu kekhalifahan Abbasiyah. Bahasa Inggrisnya Caliphate of God, kekhalifahan Tuhan. Kalah, dijatuhkan, dijara oleh Mongol. Mongol yang barbar lagi. Ki wong kafir pol. Jadi umat Islam sok lah, kita ini sing alim ulama, para wali, para salafus soleh, wong apik-apik kalah sama orang Mongol. Ini logika yang banyak dosanya kena bencana mesti tidak masuk. Kalau kalian pakai logika itu, dulu kita kalah. Sekarang kan kita juga masih kalah. Kurang banyak orang soleh apa di kalangan kita. Ya tetap kalah. Makanya logika ini mungkin perlu kita bahas lagi. Kapan-kapan kita ngomong filsafat bencana. Ya, lo banyak. Ada surat menyurat antara Voltaire sama Rousseau. Saat itu ada bencana di Portugal, Lisabon, sekitar abad-abad 18. Itu saling sindir antara Voltaire sama Rousseau, karena saat itu gereja-gereja ambruk semua. Yang ndak ambruk rumahnya gubernur, rumahnya gubernur ini gubernurnya ateis, agnostik, anti Tuhan. Tapi rumahnya satu-satunya yang masih berdiri megah. Sementara gereja-gereja ambruk kabeh. Kita kan biasa gitu, wow masjidnya masih berdiri. Dulu ada kasus kebalikannya, malah tempat ibadah ambruk semua. Rumahnya orang ateis, orang tidak percaya Tuhan masih berdiri. Oh, itu terus sindir-sindiran antara Voltaire sama Rousseau. Voltaire ini kan pikirannya agak nakal-nakal gimana gitu, nyindiri orang-orang beragama. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, filsafat bencana. Yang lain ngasih pertolongan, kita memfilsafati. Yo bisane mong filsafat, jadi apa-apa difilsafati. Yang jelas semoga yang itu tadi nggak dihindari ya. Analoginya simpel, kalau ada orang kecelakaan di depan mau jatuh itu kan, yo ditolong dulu. Ndak kok ada orang jatuh terus, kamu dosanya banyak ya, tobat dulu kan ndak ngono ya, ditolong dulu. Nanti urusan tobat belakangan, ayo tobat bareng-bareng. Sekarang diatasi dulu yang itu. Ndak usah pakai logika karena dosanya banyak, karena kamu kualat saya atau kualat siapa, ndak pakai logika itu. Karena ujian itu hakikatnya untuk kita semua. Untuk kalian juga menghadapi fenomena semacam itu, apa yang kamu lakukan? Besok kita akan ditanya Allah, dulu saudaramu ada bencana mendapatkan kesengsaraan semacam itu, yang kamu lakukan apa? Aktivitasmu apa saja, kamu sudah nyumbang apa, bantu apa? Padahal kamu bisa apa? Yaitu kamu tanya sendiri pada dirimu ya. Dan mereka yang mendapatkan musibah, percayalah, mendapatkan kemuliaan kan. Di banyak ayat, banyak hadis disebut. Kan ada hadis yang bilang ma min muslimin yusaku syaukatan. Tidak ada seorang muslim yang kena satu duri saja, fama fauqoha, atau di atas itu sampai yang paling susah, illa kutibalahu darajatun, kecuali dia akan dapat naik kelas 1 derajat. Au mukhiyat anhu biha khotiatun, atau dosanya dihapus. Jadi kalau urusan kebersihan, kesucian, saudara-saudara kita yang dapat bencana sudah mendapatkannya pasti. Sekarang ujiannya ada di kita. Apa yang kita lakukan? Oke, itu pengantarnya agak panjang tentang bencana. Yo, nanti kita lebih panjang lagi kalau ada sesi tentang kebencanaan.
Oke, kita lakukan yang harus kita lakukan. Malam ini kita ngaji di sesi yang baru. Ini bidangnya teman-teman kita dari dunia pendidikan. Kalau di UIN di tarbiyah. Filsafat kok bahas macam-macam Pak, enggak apa-apa. Filsafat secara teori yang klasik, filsafat itu induknya semua ilmu. Jadi ngomong apa wae ora apa-apa wis. Yang penting sing ngomong paham. Kalau di barat kan gelar PhD, filosofi doktor, itu untuk bidang apapun. Mungkin kecuali bidang medis, bidang hukum, sama bidang teologi, mungkin ada gelarnya. Tapi semua bidang yang lain itu kalau sudah S3 gelarnya PhD, filosofi doktor. Jadi ini berarti orangnya, ilmunya sudah nyampe level filosofis. Level kebijaksanaan, berarti sudah sangat dalam. Itu kalau di luar. Jadi padahal kita tidak ngerti apa-apa kecuali filsafat. Jadi filsafat itu induknya segala ilmu. Kalau sudah belajar induknya, nanti anaknya ikut induknya. Pendidikan dan lain-lain itu anaknya. Oke, itu menariknya filsafat. Meskipun nanti di zaman modern kita orang suka dengan spesialisasi ilmu, akhirnya filsafat juga jadi semacam satu cabang ilmu spesial. Tapi hakikatnya filsafat sebagai way of thought, sebagai cara berpikir itu dia memang induknya semua ilmu. Mana ada ilmu yang tidak mikir. Semua ilmu pasti mikir. Kalau bahasa Inggrisnya pendidikan itu education. Dari bahasa Latin ducer. Ducer itu nuntun. Menuntun. Awalan E itu artinya keluar. Jadi educer, education itu nuntun keluar. Jadi membimbing biar kamu keluar dari ruang ketidaktahuan menjadi ruang tahu. Kalau dalam Islam lebih kompleks. Islam itu untuk menyebut pendidikan istilahnya macam-macam. Yang saya tahu ada 5. Ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib, punyanya Syed Hussein Nasr. Ada apa lagi? Taklim, tarbiyah, takdib, ada tadris. Itu maksudnya beda-beda. Kurang satu lagi apa? Taklim, tarbiyah, tadrib, tadris, apa nih? Lali ya. Oke, gara-gara bencana. Ya. Kalau taklim itu transfer ilmu. Transfer pengetahuan. Itu taklim. Kalau tarbiyah itu konotasinya lebih ke membimbing, ngomong. PAUD itu tarbiyah. Kalau takdib itu dari akar kata-kata adab. Adab berarti memberadabkan. Biasanya kajian-kajian membentuk karakter. Semua ilmu kan fokusnya nanti membentuk karakter. Makanya di level kalian itu mungkin lebih butuh takdib. Ilmunya wis oke. Kalau masih butuh ilmu, kita perlu taklim. Kalau masih butuh banyak bimbingan, kita butuh tarbiyah. Kalau karakternya belum beres, kita butuh takdib. Kalau tadris itu apa? Tadris itu kayak ngajari metode. Ngajari orang melangkah. Ngajari, kalau bahasa sekarang, orang yang mengajarkan tadris ini fasilitator. Dia yang bimbing terus sampai anaknya bisa mikir sendiri, jalan sendiri. Itu tadris. Isinya kan dirosah. Jadi tidak ditransfer ilmu kayak di taklim, tapi dituntun gini loh caranya cari ilmu. Jadi kalau ada dirosah fikih itu kamu diajari cara mengkaji fikih itu semacam ini. Kalau sudah bisa kajilah sendiri. Itu namanya tadris. Jadi ada piro mau papat, yang satu keselip, siapa tahu nanti ingat.
Jadi yang pertama taklim, yang kedua tarbiyah, yang ketiga takdib, yang keempat tadris, yang kelima ditunggu nanti, nunggu ilham dari atas. Sopo ngerti nanti ketemu, lupa. Oke, tapi nanti ini akan kita bahas panjang lebar di sesi pendidikan, tapi tokoh-tokoh muslim, bukan tokoh-tokoh barat. Malam ini kita ketemu tokoh-tokoh pendidikan barat. Yang pertama kita angkat, sangat terkenal, teman-teman tarbiyah pasti hafal, yang bergelut di dunia pendidikan juga pasti pernah bersinggungan dengan tokoh ini. Benyamin S. Bloom. Ya. Ono Blume. Kalau Benyamin S. bukan tokoh pendidikan tapi artis. S-nya bukan S-nya Benyamin S itu. Kalau Benyamin S kan Benyamin Sueb. Kalau ini Benyamin Samuel Bloom. Ya. Makanya bukan artis tapi ahli pendidikan. Profesor, guru besar pendidikan di University of Chicago. Ahli pendidikan Amerika. Kelahiran 1913. Nanti meninggalnya 1999. Jadi masih orang-orang zaman kita. Cuma beliau berjasa besar dalam bidang pengawasan pendidikan, kemudian gagasan-gagasannya tentang pengembangan pendidikan. Nanti dia punya 2 teori besar yang malam ini kita angkat, yang berpengaruh besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama namanya taksonomi Bloom, yang kedua namanya mastery learning. Ini 2 teori yang memberi banyak inspirasi dalam dunia pendidikan. Sebenarnya nanti ada beberapa sumbangannya yang penting untuk kita yang belajar filsafat. Tentang level-level kognisi. Karena filsafat itu kan alat utamanya akal. Nah, selama ini kita tidak terlalu cermat terhadap kerja akal ini level-levelnya seperti apa. Dan itu mungkin gagasannya Bloom ini bisa banyak membantu. Biar bisa identifikasi, biar bisa muhasabah. Oke, wajahnya itu cuma ya nanti kamu cari sendiri masa mudanya. Wajahnya di banyak foto selalu versi tuanya. Oke, saya awali dari quote-nya ya, nanti gagasan-gagasannya panjang di belakang. Saya quote yang ini menurut saya menarik. Saya baca langsung Indonesianya. Kita perlu lebih jelas tentang apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Sehingga kita tidak selalu dibingungkan oleh keduanya. Kalimat pertama ini penting. Kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Ini seolah-olah sederhana, tapi hari ini banyak orang yang tidak tahu tapi tidak tahu, tidak ngerti kalau dia tidak tahu. Akhirnya ditanya apa saja jawab. Bidang apa saja ditanggapi. Ini bahaya. Kalau yang sesat cuma dia tidak apa-apa, tapi kalau menyesatkan orang lain itu nguatiri. Caranya biar tidak begitu, harus jelas kamu demarkasi pengetahuanmu. Saya kalau tentang ini tahu. Kalau tentang ini tidak tahu, bukan bidangku. Makanya ada beberapa teman yang sering tanya-tanya ke saya lewat WA, lewat Facebook. Kok tidak tak jawab-jawab, kok lama nggak dijawab. Itu jangan-jangan sudah saya baca cuma aku belum ngerti. Harus belajar dulu aku juga, baca-baca dulu. Jangan dianggap aku ngerti apa wae. Kadang-kadang dulu Bapak bilang gini lah, kalau dulu aku ya lali, sesinya sudah sampai berapa
Sesi kita ngaji yang lama lupa, akhirnya harus tak lacak lagi, tak dengerin satu-satu, ini bagian mana aku ngomong gini ya. Makanya jawabnya suwe kadang-kadang. Karena ya itu tadi, tidak ada orang yang ngerti segalanya itu. Yang tahu segalanya cuma Allah. Setiap orang terbatas. Kalian yang tanya juga gitu. Di antara kesalahan berpikirnya orang, ada kan namanya logical fallacy, itu kesalahan dalam milih otoritas. Yo kalau urusan kesehatan, yo tanya dokter. Kalau urusan apa, tanya ahlinya. Kadang-kadang kalau sudah mengidolakan seseorang, urusan apa saja kamu tanya ke dia. Zaman dulu mungkin di kampung-kampung itu kalau ada orang terkemuka, di tempat saya dulu Pak Kaum, itu orang tanya apa saja ke Pak Kaum. Nanam padinya kapan, kawinnya hari apa. Bahkan sebelum ngelamar, mau ngelamar anak ini itu harus ngadep Pak Kaum dulu. Loh itu betapa susahnya jadi Pak Kaum. Padahal bayarannya berapa, cuma dia kalau ada acara dapat berkat, cuma itu aja. Tapi ngurusi orang sak kampung, urusannya A sampai Z. Nah itu logical fallacy-nya terletak pada kesalahan otoritas ini. Salah milih otoritas. Kalau untuk apa, carilah yang apa. Itu maka kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Banyak orang yang tidak tahu ngakunya tahu. Atau sebaliknya mungkin ada orang yang tahu tapi ngakunya tidak tahu. Kalian mungkin termasuk dalam beberapa isu adalah orang yang sebenarnya tahu. Tapi ngaku tidak tahu atau tidak merasa tahu. Padahal ngerti. Kalau bahasanya Ghazali ini kayak orang tidur. Bangunkanlah. Kalau orang yang tidak tahu ngaku tahu, ini orang tersesat. Ingatkanlah. Dielengke. Kalau ada temenmu kok ngabai, opo-opo pengen komentar, diingatkan, sampean itu ahli apa? Ya, serahkan pada ahlinya. Ya. Kan ada ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau urusan sudah diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu saatnya. Nah, ini kalimatnya sederhana tapi nyenggol. Tunggulah saatnya karena bukan bidangnya. Oke. Makanya jangan tanya pada saya tentang fikih. Fikih bukan bidangku filsafat. Jangan tanya, Pak hukumnya ngerokok apa Pak? Ngono ya Rais. Karena aku filsafat, ya bisa tidak. Pinginnya gimana? Mau dibikin halal ya iso, dibikin haram ya iso, dibikin makruh ya iso. Lah kan takok ahli filsafat tentang hukum. Tanyanya ke ahli fikih kalau tanya tentang hukum. Oke, jadi kalimat yang pertama itu penting. Jadi bikin demarkasi yang jelas, kalian juga apa yang kamu tahu, apa yang kamu tidak tahu. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang kamu tidak tahu. Yang tahu saja, yang kamu urusi, kemudian nambah wawasan sampai kamu tahu, terus baru sibuk di yang kamu tahu. Nambah lagi wawasan sampai kamu tahu, demikian terus. Terus kalau aku boleh memiliki satu harapan tentang pendidikan, untuk pendidikan itu adalah penataan yang sistematis terhadap pengetahuan dasar kita sehingga apa yang kita anggap kebenaran bisa dijalankan. Ini kalimat kedua juga penting. Apa kemudian tugasnya pendidikan? Yang pertama-tama adalah gimana caranya kebenaran bisa hidup. Yang kita anggap benar itulah yang berjalan. Itu antara lain tugas puncaknya pendidikan. Jadi yang kita anggap seharusnya itulah yang harus jalan.
Mungkin dalam hidup kita banyak yang seharusnya jalan tapi tidak jalan. Belajar gimana caranya yang kamu anggap benar, itulah yang terwujud. Itulah yang kamu wujudkan. Jadi tugas pendidikan kalau boleh katanya belum ini. Sisanya sementara apa yang sifatnya tahayul, apa yang sifatnya iseng, iseng berarti tidak serius, apa yang sifatnya mitos, dipandang sebagaimana adanya. Ya tahayul, ya anggap saja itu tahayul, yang iseng anggap iseng, yang mitos anggap mitos. Dia bukan pengetahuan sejati, pengetahuan pasti tentang kebenaran. Tidak digunakan Pak, katanya. Belum, ya digunakan saja kalau kita tidak punya bahan yang lain dalam situasi frustasi, putus asa, ya biyen. Kalau tidak ada sandaran, boleh. Jadi ya dijawab dengan takhayul, dijawab dengan mitos, dijawab secara iseng. Kalau tidak ada pengetahuan tentang itu. Sementara kamu belajar buat bersandar biar kamu tidak stres, tidak sumpek, ya takhayul dikit tidak apa-apa lah. Itu bahasa kasar belum gitu. Jadi kadang-kadang kan kita pinjem media-media ini untuk kepentingan-kepentingan kita. Jawaban-jawaban mitos, jawaban-jawaban tidak serius. Kalau pas ditanya tidak bisa kan kita gayanya jawabnya sambil guyon, sambil iseng. Ya tidak apa-apa. Untuk nutupi sementara. Nutupi kebodohan kita. Oke, jadi hidup dasarnya kebenaran. Wujudkanlah kebenaran. Meskipun ya kita terbatas, kadang-kadang ada banyak hal yang tidak terjawab. Jawaban sementara yang sifatnya mitos, takhayul, ya tidak apa-apa. Sampai nanti kita ketemu dengan kebenarannya. Oke, ini kalimat-kalimat awal. Rasanya sangat timur, tapi sebenarnya ini pakai logikanya barat. Nanti saya selang-seling barat-timur, mungkin nanti di satu titik kita akan sadar sebenarnya barat dan timur itu tidak ada bedanya. Entah kapan. Oke, terus. Belum ada yang bilang masuk aliran humanistik kalau dalam pendidikan, ada yang bilang masuk aliran behavioristik. Dua-duanya bagus. Aliran humanistik itu punya pandangan bahwa belajar itu adalah aktualisasi diri. Manusia ini punya banyak potensi baik, potensi luar biasa. Nah, yang namanya belajar, pendidikan itu membangkitkan potensi ini loh. Aliran ini namanya aliran pendidikan humanistik. Dalam dirimu itu sudah lengkap kualitas-kualitas kebaikan. Potensi untuk hebat, potensi untuk dahsyat, setiap orang punya. Nah, pendidikan itu biar potensimu keluar. Yang semula hanya potensi, sekarang diaktualkan. Itu namanya pendekatan humanistik. Maka ketika merancang kurikulum, merancang apa yang harus disampaikan, merancang teori apa saja yang harus diceramahkan, konsep apa saja yang harus diberikan, itu dalam rangka mengaktualkan potensimu. Jadi untuk jadi manusia ideal. Manusia ideal itu manusia yang semua potensinya keluar. Oh, itu konsep ini bisa kalian bandingkan, nanti didengarkan rekamannya lagi bagian insan kamil. Kita punya potensi baik yang luar biasa. Nah, pendidikan yang fokusnya untuk mewujudkan, melahirkan potensi baik ini, pendekatannya namanya pendekatan atau aliran humanistik. Tandingannya aliran humanistik ini aliran behavioristik. Kalau aliran behavioristik ini aliran yang tujuannya bukan mewujudkan manusia ideal, tapi
apa? Mengubah manusia jadi lebih baik. Sesuai ideal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini namanya behavioristik. Jadi kalau behaviorisme, mari kita mewujudkan siswa yang Pancasilais. Caranya A, B, C, D. Nah, ini behaviorisme. Jadi titik tekannya pada perubahan. Dikasih apa nanti biar dia berubah begitu. Dikasih ajaran moral biar dia sopan santun. Dikasih ajaran fikih biar dia patuh beribadah pada agama. Nah, ini yang semacam ini, pendidikan dengan gaya semacam ini namanya aliran behavioristik. Kalian saya ajari filsafat biar mikirnya cerdas, biar mikirnya jernih. Nah, ini behavioristik. Kalau humanistik, kalian itu punya kemampuan berpikir jernih. Ayo ditampilkan, kayak gini loh. Nah, itu behavioristik. Isinya mungkin sama, tapi asumsinya beda. Jadi yang satu, idealnya itu sudah ada dalam dirimu, sekarang dihidupkan. Yang satu, idealnya dibikin, dan kamu disuruh mewujudkan ideal itu. Yang satu humanistik, yang satu behavioristik. Jadi yang humanistik itu bergerak ke dalam, diaktualkan keluar. Kalau yang behavioristik, kamu mengejar ideal keluar. Nah, itu definisi bukunya ya yang saya tulis itu. Nanti teman-teman tarbiyah, teman-teman pendidikan pasti punya yang lebih detail. Tapi karepnya begitu. Berarti asumsinya dalam aliran humanistik, dirimu sudah ada perangkat-perangkat lengkap, tinggal dihidupkan. Sementara kalau behavioristik, dirimu ini kayak semacam papan kosong, diisi apa saja, nanti seperti itu kamu akan berubah. Nah, itu bedanya behavioristik. Jadi kita jadi apa tergantung inputnya. Kalau diinput dengan yang baik-baik, ya hasilnya baik. Kalau diinput yang jelek-jelek, hasilnya jelek. Nah, itu behavioristik. Kalau humanistik, idealnya sudah ada di dalam dirimu, cukup kamu jadi manusia yang sejati, cukup kamu gali dirimu sedalam-dalamnya dan wujudkan itu. Nah, itu concernnya dunia pendidikan. Saya tidak tahu kamu kuliah itu sadar tidak dua model ini, kamu diapain sama kampus-kampusmu? Loh iya kan, kamu diubah jadi sesuatu sesuai ideal, atau kamu sedang dibangkitkan semua potensimu sebagai manusia. Kamu nggak pernah mikir sampai sedalam ini, ya kuliah ya yang penting datang, absen, dapat nilai, Pak. Padahal kamu harus sadar input apa yang kamu peroleh dari kampus sehingga kamu jadi apa. Itu behavioristik. Oke, nah belum ini bisa dua-duanya nanti teorinya. Dia mengeksplorasi jiwa manusia yang belajar sekaligus menunjukkan ideal-idealnya. Jadi makanya nanti ada yang bilang dia masuk aliran humanistik, ada yang bilang dia masuk aliran behavioristik. Terus, nah kegelisahannya belum apa sih? Yang digelisahkan belum itu dia tahun 50-an, itu ada konferensi tentang asosiasi psikologi, para psikolog di Amerika. Belum ini kan meneliti dunia pendidikan. Nah, hasil penelitiannya belum, ternyata sekolah-sekolah, kampus-kampus, itu kalau memberi soal, memberi tugas pada siswanya, pada mahasiswanya, persentase terbanyak adalah tugas dan soal yang nyuruh siswa atau mahasiswanya hafalan. Cirinya gampang.
Mesti kalau kamu ujian disuruh nutup buku. Itu pertanda kamu disuruh menghafalkan. Kalau kamu ndak hafal, ndak mungkin. Mesti close book. Jadi bukunya ditutup. Nanti kalau kamu ujian, mesti kan, ayo semua buku ditutup. Kan mesti gitu. Tapi sekarang kamu boleh tanya, HP boleh dibuka ndak Pak? Ya. Kalau zaman dulu buku ditutup terus akhirnya bangkunya penuh tulisan. Ya, zaman dulu gitu. Sekarang mungkin mahasiswa atau siswa jarang yang belajar teknologi nyontek itu. Zaman dulu pinter-pinter siswa itu. Zaman saya mahasiswa itu kalau nyontek tidak ditulis pakai pulpen. Jadi sebelum di atas kertas bukunya itu dikasih kertas lagi, nulisnya dikasih kertas atasnya. Jadi yang ada ketika kertas ini diambil, yang ada di buku ini kan cuma bekasnya tulisan, nggak ada tintanya. Nah, jadi kalau dosennya ngawasi buka, oh ini nggak ada tulisannya apa-apa kok Pak. Tapi dilihat dari samping ini kelihatan. Oh, itu kecanggihannya masa lalu. Oke, ya. Kalau yang putri-putri kan gampang, dosennya dimasukkan rok gitu, wis nggak mungkin. Ya. Sampai ada dulu teman saya malah ada yang ditulis di kuku segala, ditulis di tangan lah, ditulis itu macam-macam. Oke, kenapa sampai segitunya kita melakukan rekayasa untuk curang? Karena soalnya hafalan. Itu hasil penelitiannya belum. Loh, apa salah hafalan? Enggak ada yang salah. Cuma katanya belum. Jenis hafalan, mengingat-ingat, ini level mikir tingkat paling rendah. Enggak salah. Tapi perlu naik kelas lagi. Kalau kelasnya mahasiswa harusnya sudah enggak hafalan lagi. Kamu harus sudah bisa menggunakan hafalanmu. Kalau level-level hafalan itu untuk anak SD yang pikirannya masih bersih, masih jernih, cepat. Kalau kalian wis ora iso disuruh hafalan potang-panting mesti. Ya kan? Ya, boleh hafalan. Dasarnya memang belajar itu mengingat-ingat, menghafal. Cuma ini level kerja akal yang paling rendah. Cuma niteni kan itu bahasa Jawa nih. Maka perlu naik kelas. Dari situ nanti muncul kegelisahan si belum ini. Wah ini enggak bisa kalau cuma hafalan. Enggak canggih. Jadi nanti teorinya banyak diterapkan di kampus-kampus barat. Jadi perlu model pembelajaran yang cara berpikir lebih tinggi. Enggak sekedar hafalan. Bukan berarti hafalan itu salah, tapi kurang. Kerja akal tidak optimal. Nah itu dari situ nanti lahir taksonomi Bloom namanya.